Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar fisika kelas 10 semester 1 bersama saya, Ibu Gerda Kase. Materi kita pada pagi hari ini tentang besaran dan satuan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3, yaitu yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan dimensi dari besaran pokok dan besaran turunan. Yang ketiga, kalian dapat mengkonversi angka yang sangat besar maupun kecil ke dalam bentuk notasi ilmiah. Berbicara tentang besaran dan satuan, kalian perlu mengetahui apa itu besaran dan apa itu satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, sedangkan satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Di sini saya mengambil sebuah contoh. Sinta mengukur meja yang panjangnya 100 cm. Besaran di sini adalah panjang, satuan cm. 100 merupakan nilai dari besaran yang diukur, yaitu besaran panjang. Berbicara tentang besaran, ada 2 besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri dan satuannya telah ditetapkan sebelumnya. Ada 7 besaran pokok. Besaran pokok yang pertama panjang, simbol L, satuan meter, simbol M. Yang kedua, massa, simbol M, satuan kilogram, simbol kg. Yang ketiga, waktu, simbol T, satuan sekon, simbol S. Yang keempat, suhu, satuan T, suhu, simbol T, satuan Kelvin, simbol K. Yang kelima, kuat arus, simbol I, satuan ampere, simbol A. Yang keenam, jumlah zat, simbol N, satuan mol, simbol M. Yang ketujuh, intensitas cahaya, simbol I, satuan kandela, simbol CD. Satuan yang digunakan untuk besaran pokok merupakan satuan internasional, yaitu satuan yang digunakan secara internasional karena sudah memiliki satuan baku, standar baku. Yang berikut besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Di sini saya mengambil 5 contoh. Yang pertama luas, rumus A sama dengan panjang kali lebar atau A sama dengan P kali L. Di sini panjang merupakan besaran pokok sehingga luas merupakan besaran turunan, satuan meter kuadrat. Yang kedua, volume, rumus V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi atau V sama dengan P kali L kali T. Panjang merupakan besaran pokok sehingga volume merupakan besaran turunan, satuannya meter kubik. Yang ketiga, kecepatan, rumus V sama dengan perpindahan per waktu atau V sama dengan S per T. Di sini waktu merupakan besaran pokok sehingga kecepatan merupakan besaran turunan, satuannya meter per sekon. Yang keempat, percepatan, rumus A sama dengan kecepatan per waktu atau A sama dengan V per T. Di sini waktu merupakan besaran pokok sehingga percepatan merupakan besaran turunan, satuannya meter per sekon kuadrat. Yang kelima, momentum, rumus P sama dengan massa kali kecepatan atau P sama dengan M kali V. Massa merupakan besaran pokok sehingga momentum merupakan besaran turunan, satuan kilogram meter per sekon. Untuk dimensi adalah
Cara besaran tersusun dari beberapa besaran pokok. Besaran pokok memiliki dimensi. Penulisan dimensi dalam bentuk huruf besar atau kurung persegi. Kalian bisa perhatikan baik-baik cara penulisan dimensinya. Besaran panjang dimensinya L, massa dimensinya M, waktu dimensinya T, suhu dimensinya theta, kuat arus dimensinya I, jumlah zat dimensinya M, intensitas cahaya dimensinya J. Ada dua besaran tambahan, sudut datar satuan radian simbol rad, tidak berdimensi. Sudut ruang satuan steradian simbol SR tidak berdimensi. Tidak berdimensi karena tidak memiliki batas. Contoh soal, tentukan dimensi dari kecepatan. Untuk menentukan dimensi dari kecepatan ini, kalian harus mengetahui satuannya terlebih dahulu. Penyelesaiannya, kecepatan sama dengan perpindahan per waktu. Satuan dari perpindahan adalah meter, satuan dari waktu adalah sekon. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menuliskan dimensinya. Dimensi dari meter adalah L, dimensi dari sekon adalah T. Atau bisa kita rubah ke dalam bentuk LT pangkat negatif 1, atau kita bisa tulis dalam kurung persegi. Contoh yang berikut, tentukan dimensi dari percepatan. Ini juga sama, kita tentukan dulu satuannya terlebih dahulu. Penyelesaiannya, percepatan sama dengan kecepatan per waktu. Satuannya meter per sekon untuk kecepatan, sedangkan waktu adalah sekon. Sehingga meter per sekon kuadrat. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menuliskan dimensinya. Dimensi dari meter adalah L, dimensi dari sekon adalah T. Di sini pangkat 2. Atau kita bisa rubah ke dalam bentuk LT pangkat negatif 2 atau dalam bentuk kurung persegi. Contoh yang berikut, tentukan dimensi dari gaya. Ini juga sama seperti contoh sebelumnya. Kita tentukan dulu satuannya. Penyelesaian, gaya F sama dengan M kali A. M massa, A percepatan. Satuan dari massa kilogram, satuan dari percepatan tadi kita sudah dapat meter per sekon kuadrat. Atau satuan dari gaya bisa juga Newton. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menuliskan dimensinya. Dimensi dari KG itu adalah M, dimensi dari M adalah L, dimensi dari S adalah T. Perhatikan baik-baik di situ kuadrat, berarti dimensinya juga harus kuadrat. Atau kita bisa rubah ke dalam bentuk MLT pangkat negatif 2 atau dalam bentuk kurung persegi. Untuk notasi ilmiah ini digunakan untuk mempermudah kita dalam menuliskan angka yang sangat besar maupun angka yang sangat kecil. Bentuknya A kali 10 pangkat N, di mana A adalah bilangan penting atau bilangan real. Sedangkan 10 pangkat N adalah orde. N bisa dalam bentuk bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Aturan dalam penulisan notasi ilmiah ada dua. Yang pertama, pindahkan koma desimal sampai hanya tersisa satu angka dikirim. Yang kedua, hitunglah banyaknya angka yang dilewati atau diapit koma desimal dan gunakan angka tersebut sebagai pangkat dari 10. Contoh, kalau bentuknya seperti ini, anak-anak langsung bisa menghitung berapa angka komanya. Kalau bentuknya seperti ini, kita bisa lihat bersama, ini angkanya adalah 1 juta, nolnya ada 6. Jadi kita bisa tuliskan 10 pangkat 6. Kalau bentuknya seperti ini, anak-anak juga bisa menghitung, ini nolnya ada
3, 6, 9, 12. Jadi 10 pangkat 12. Ini dalam bentuk pangkat positif. Kalau untuk bilangan desimal, anak-anak juga bisa menghitung koma nolnya. Di sini dia pangkat negatif karena merupakan bilangan desimal. Ini 10 pangkat negatif 6. Ini juga seperti itu. Ini dia 10 pangkat negatif 15. Tapi bagaimana kalau soalnya seperti ini? Massa bumi sekitar 6.370 sekian-sekian. Ini cara bacanya juga agak susah, sehingga penyelesaiannya kita menggunakan aturan notasi ilmiah. Yang pertama kita tuliskan kembali soalnya atau angkanya. Kemudian kita menggunakan aturan yang pertama. Kita pindahkan koma desimal di bagian kiri. Anak-anak perhatikan bentuknya akan menjadi 6,370 sekian-sekian. Kemudian kita menggunakan aturan yang kedua. Angka koma yang dilewati atau yang diapit. Kita bisa hitung bersama-sama. Ini saya hitung dari belakang. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24. Sehingga hasilnya akan menjadi 6,37 kali 10 pangkat 24 kg. Jadi hitungnya sampai di angka 3. Kemudian kalau soalnya seperti ini juga sama. Kita menggunakan aturan dari notasi ilmiah. Penyelesaiannya, kita tuliskan kembali soalnya. Kemudian kita menggunakan aturan yang pertama, pindahkan koma desimal di bagian kiri. Anak-anak perhatikan, hasilnya akan menjadi 1,35,278. Kemudian kita tinggal menghitung angka koma yang diapit atau yang dilalui. Itu menggunakan aturan yang kedua. Dan hasilnya akan menjadi 1,35278 kali 10 pangkat 2. Ini yang pangkat 2 ini kita hitung cuma angka 3 dan 5 saja. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan pada minggu depan dengan materi angka penting dan alat pengukuran. Selamat siang untuk semua.